Bahkan misalnya ngelihat beliau melakukan sesuatu yang itu normal, kayak misalnya nih ngelihat beliau tidur siang. Itu tidur siang biasa aja ya umum kalau normal laki-laki tidur siang biasa. Tapi aku bisa sangat menangis gitu, nangis banget kalau Kang Ulum tidur siang. Karena waktu dulu sih bingung ya, kenapa pokoknya kalau tiap lihat dia tidur siang itu, aku tuh sedih gitu. Terus sampai ke pojokan, kenapa ya sedih banget gitu. Terus dibangunin dan marah-marah, kalau udah bangun ya marah-marah, nggak tahu kenapa. Yang terjadi adalah ketika sudah dikontemplasi, terus berbagai macam ikhtiar ditempuh juga, akhirnya ketemulah aku menyimpan makna bahwa laki-laki yang tidur siang itu tidak bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Selamat datang di Cerita WFK. Cerita WFK hari ini kedatangan tamu yang super spesial dan selalu super spesial. Tapi kalau yang ini kayaknya beda banget. Karena ada koneksi sama Abi. Tuh, ada koneksi dengan saya, ada kemiripan. Kemiripan apanya ya? Dan bukan hanya itu ya, ada yang menarik yang harus kita ulik dari kedua pasangan ini yang Masya Allah luar biasa. Yang satu dari dunia yang sangat alim, kalem, tenang gitu ya. Orang masih pada penasaran nih. Yang satu dari dunia wow. Gitu. Bilangnya wow. Gitu. TPP, terima kasih Kang Ulum. Assalamualaikum. Datang jauh dari Bandung loh ya. Untuk ke Cerita WFK, ngobrol-ngobrol di meja makan kita. Silahkan. Ini bukan properti. Apalagi imitasi. Imitasi ini bisa asli. Dinikmati. Sambil ngemil-ngemil boleh. Sambil minum kopi ya. Kang Ulum sekarang berubah ya. Berubahnya apa ini? Saldonya. Amin ya Allah, amin ya Allah. Semenjak menikah makin makmur. Amin ya Allah. Pingin ngobrol sama yang punya senasib dengan Abi gitu ya. Siapa cari-cari? Oh iya nih. TPP. Tapi versi yang terbalikan dari Abi. Iya. Nah, alhamdulillah hari ini kita bisa ngobrol. Kang Ulum, dulu ketemunya di mana dan kok mau? Enggak, kayaknya tuh pertanyaannya ke TPP kok mau sama Kang Ulum gitu dong. Enggak, soalnya kita yang ngejer-ngejer gitu ya. Dari latar yang begitu gitu loh kan. Oh iya benar juga benar. Kan, iya. Mikir dong gitu loh. Iya Ustaz. Pertama terima kasih Ustaz sudah mengundang kami ya sesama istri ke sini. Alhamdulillah senang banget. Makasih. Semoga kami yang bisa belajar banyak tentang kerumah tanggaan. Ya. Kalau tadi di mix katanya ketuker justru saya jadi penasaran nanti versi Umu gimana mendampingi Ustaz. Kita jadi host aja gimana? Iya. Saya makanya udah nyiapin tisu nih. Udah siap nangis. Jadi dulu sebenarnya kami itu satu kampus dan seangkatan. Sebenarnya satu kampus seangkatan. Namun pas lagi masa kuliah nggak kenal kita ya. Nggak pernah ketemu. Dan mungkin kalau kenalnya pas lagi kuliah gimana Bu? Menerima Bapak? Menerima sangat, Bapak nggak? Benar-benar bertolak belakang banget. Jadi Kang Ulum itu dari fakultas yang belajar banget gitu. Terus beliau tuh kalau masuk kampus itu setelan seangkatannya rapi begitu. Mahasiswa banget. Masuk kampus tuh dia gelar, nggak ada dosen misalnya, dia gelar ini bacaan, dia diskusi gitu. Sedangkan kalau saya dari fakultas yang kalau datang ada dosen pun kira-kira nggak seru ya cabut aja gitu. Itu kan ngeri kan. Jadi kalau seandainya kami ketemu saat itu, iya gitu ya. Saya kembalikan. Oke. Jadi seandainya ketemu saat itu bukan diajak nikah ya, malah jadi sebenarnya sama, cuma nggak pernah ketemu di kampus sama kita. Sama-sama jadi IPB. Iya. Nggak pernah ketemu di kampus. Bahkan kami satu program studi. Iya. Nggak ketemu. Bahkan satu program studi nggak ketemu. Nah, ketemunya di mana? Ya itu tadi ya. Akhirnya jadi bisa saling kenal gitu. Setelah lulus, udah punya dulu kan Pepau di Great Muslimah ya. Oh iya, dari komunitas. Udah lama banget itu dari zaman Twitter dulu ya. Iya betul. Saya udah follow dari Twitter dulu. Jadi kamu follow Ahwan. Kemarin ada yang marah gara-gara DM Ahwan. Sekarang follow Ahwan. Untung Ahwannya udah nikah. Jadi aku maafin deh, lanjut. Oke. Iya, Bapak di Great Muslimah. Saya iya dulu. Sementara saya tim trainer dari Kang Hari Firmansyah. Itu mah sohib saya juga. Masya Allah. Coach Hari. Saya timnya. Nah, namun ternyata yang membuat sama adalah kami ini sama-sama murid kalau dunia public speakingnya
itu belajarnya ke Babe Jamil. Oh, Babe Jamil Az-Zaini. Iya. Cuman pas belajar public speakingnya tuh dulu namanya kelasnya wannabe trainer ya. Oh iya WBT. iya. Ini senior, ini kakak tingkat di WBT itu. Oh iya. Kalau nggak salah saya angkatan 13, ini angkatan 12 atau 11 gitu. Tapi semua alumninya kemudian dimasukkan ke dalam satu grup WhatsApp yang sama. Iya. Alumni program tersebut di Kota Bandung. Nah, disitulah awal mulanya ada kenal nama itu tuh di situ. Kenal nama dulu. Kenal nama dulu. Jadi Terus, jadi di sana tuh ada salah satu culture di dalam grup WhatsApp itu, kalau butuh bantuan trainer, bantuin dong gitu. Siapa nih yang mau bantuin? Yang mau backup ya. Atau nggak bisa ngisi, udah kadung janji, ternyata ada agenda lain nih, ada yang bisa ngisi nggak? Nah, waktu itu kejadiannya, saya udah harus ngisi di kampus. Kampus tempat kami kuliah juga di UPI. Kami dulu sama-sama di UPI. Tapi ternyata saya kan tim Kang Hari kan. Ternyata acara di Bogor itu harus extend, nambah. Saya nggak bisa ke UPI karena tim Kang Hari. Sementara di UPI jadi pemateri. Jadilah muncul di grup itu. Ada yang bisa gantiin nggak ya? Oh, Masya Allah, Gitu. gantiin. Terus Gayung bersambut. Enggak juga sih. Tidak semulus itu ternyata. Oh, nggak semulus itu. Oke, Itu terus? di grup ada yang bisa gantiin nggak ya, ngisi? Nggak ada yang jawab dong. Setelah umum nggak ada yang jawab. Akhirnya saya japri, lihat list. Satu-satu. Iya, dan yang pertama di japri trainer laki-laki dulu. Oke, iya. Mas dulu, akang-akang dulu di Bandung ya. Kang A, Kang B, Kang C gitu ya. Gantiin. Iya, ternyata nggak bisa. Akhirnya mau tidak mau berarti yang perempuan. Iya. A, B, C, D, E, F. Febrianti, Almira. Oh, Ini kok kayak nggak asing ya. Karena kan sebenarnya udah malang melintang di dunia sosmed ya. Iya. Cuman melintang ya. Emang palang tiang. Palang melintang. Ini kan publik, ya kan? Iya. Pembicara publik. Kalau saya kan bareng Kang Hari di corporate Iya. biasanya. Itu event di Bogor pun corporate. Jadi Dan itu pun jadi timnya iya, gitu jadi lah ya. timnya. Jadi nggak yang Bahaya. nggak main di publik sebetulnya. Iya. Tapi terkenal lah, maksudnya publik kan lebih dikenal biasanya. Akhirnya japri. Teh bisa ganti, saya ulum bisa gantiin nggak besok? Saya nggak bisa ngisi gitu. Itu chatting jam 2 kalau nggak salah. Jam 2 malam? Jam 2 siang. Oh, Jam 2 siang. sambil tahajud. Ukti gitu. Udah tahajud belum gitu. Modus itu. Modus ukti. Baru dibalas-balas tuh maghrib kalau nggak salah. Baru dibalas dan jawabannya tuh gini, Kang, maaf chattingnya tenggelam. Iya deh, nggak penting ya. Chatting tenggelam. Tapi ternyata bisa mengisi. Nah, disitulah awal mulanya mulai notice gitu ya. Oke, ada ini. Jadi dari situ sudah mulai ada kontak. Ya. Waktu itu ganti terus ketemu tuh. Nah, beberapa bulan kemudian karena punya kesibukan masing-masing. Itu kira-kira bulan Agustus ya ngegantiin misi itu. Baru ketemu bener bangetnya November, Desember hitbah. Ketemu bangetnya November. Di mana? Itu chattingan tuh berlanjut Ustaz. Masih terus. Jadi abis gantiin itu makasih ya udah gantiin. Tapi ini rasa-rasa ini enggak makasih doang. Enggak wajar gitu ya. Gitu. Terus skip ya bagian itu. Di skip. Kenapa disembunyi? Enggak mau ngakuin dia. Ayo sekarang kita denger deh versinya Bang Pepe dulu deh. Coba tuh. Di skip langsung hibah. Iya. Langsung tiba-tiba hibah. Kenapa tiba-tiba hibah? Dari mana jalannya? Ada part yang lain nggak diceritain. Kan terus sebagai orang yang tahu terima kasih kan, Iya, harusnya betul ngisi juga. terus nggak bisa ngisi kan wajar dong berterima kasih. Iya, Makasih iya, ya benar. gitu. Tapi Keep mau contact. bertemu langsung untuk berterima kasih nggak ketemu. Baru ketemunya kira-kira November setelah ini chatting. Chattingnya to the point banget. Wih, apa tuh? Iya, ini karena ya ada kerasa lah ada sesuatu. Diger-gerin. Ya ini asli nih kayaknya ada sesuatu gitu. Aku tanya aja di chatting itu, Kang ini daripada lama-lama saya rasa ada sesuatu ya. Kalau mau ada maksud tertentu nih omongin aja. Ngeri. Bener ini orang Bener-bener wanita alpha. Bukan alpha lagi alpha. Wow. Kita Terus? ketemu, saya aja ketemu, nggak mau berlarut-larut takut jadi dosa ya gitu. Jadi kalau ini jelas aja, kalau kira-kira mau serius lanjut, kalau enggak ya jangan chatting-chatting gitu. Luar biasa. Itu di usia berapa?
24. Oh, 24. Kang Ulum berarti juga sama usianya, 24 24, juga iya. sebaya. Oke. Akhirnya Terus waktu ditantangin gitu gimana, Kang? terima tantangan. Langsung ke rumah. Wih, Gitu dong. Kapan ada di rumah? Tapi lama jawabnya. Doa dulu ya. Doa dulu dia. Minta restu orang tua dulu, maksudnya minta dukungan dulu. Iya. Ketemulah Betul. akhirnya di Terus rumah. Di rumahnya. Masya Langsung Allah. ketemu ayahnya. Dan respon pertama ayahnya, ini kayaknya masih kecil ya. Oh. Kenalan-kenalan dulu deh. Gitu. Oh. Karena kan dari umum kan ya. Iya. Dari Iya, background iya, iya. umum. Mm-mm. Gitu. Jangan langsung nikah deh gitu. Saya bilang enggak, ini langsung. Gimana perasaan waktu ayah bilang jangan dulu? Ini bukan yang pertama ke rumah. Oh gitu. Iya. Oh, Kang Ulum. Bukan sayanya. Bukan Iya, sayanya. maksudnya Kang Ulum bukan yang pertama. Iya Iya. betul. Datang lamar. Berarti yang mau sama Teh. Iya betul. Jadi udah banyak beberapa kali nggak rupanya. jadi. Oh, Karena gitu. ayah. Enggak sih, memang ada perjalanannya yang Iya, bikin iya. nggak jadi. Mm-mm. Gitu. Jadi begitu ada yang benar-benar ini Serius. serius, ini malah dari ayah yang Ah. ini apa nahan gitu. Jadi aku kasih jalan juga, Pak, ini beda sama yang kemarin-kemarin nih gitu. Oh. Jadi ya dibantu untuk ini pertimbangannya adalah udah kenal gitu ya, terus tahu backgroundnya, dan insya Allah yang kali ini akan bisa berjalan lebih baik gitu. Itu yang membuat beliau ketika chatting to the point. Mm-mm. Kenapa sih? Udah langsung aja kalau serius. Karena kan sudah pengalaman Beberapa kali. kesekian. Itu Kak. kali udah kelihatan ini. Tapi gini, waktu Akang udah mulai gitu ya dekat sama Teteh, Kang Ulum juga pasti mencari tahu dulu ya Oh, iya. tentang Teteh ya sebelumnya. Saya sebelum benar-benar ke rumah kan pasti nyari tahu dulu. Iya. Waktu itu udah tahu kondisi keluarganya Teteh, latar belakangnya Teteh, udah tahu dari keluarga yang nana gitu. Tahu dari tulisan-tulisannya, Terus? blog-blognya. Kayak nggak ada khawatir, nggak ada takut atau apa gitu. Enggak. Begitulah Kok cinta. bisa? Hah? Kan cinta menutup segalanya. Dan itu mungkin terjadi sama calon yang sebelumnya kali Bu ya. Oh. Ketika dibuka latar belakang blog. keluarga Bu Iya. kan ada Iya. yang akhirnya membatalkan kan, Betul. mundurkan. Tuh, oh mikir ya dia. Yang saya nggak mikir. Kalimatnya itu mikir ya dia ya. Dia mikir ini Saya nggak mikir. Saya jalan karena ada bekal lah yang secara tidak langsung ternyata pernah ditanamkan oleh orang tua ya dalam menghadapi itu. Jadi setiap orang punya masa lalu, tapi setiap orang juga kan punya masa depan. Insya Allah. Gitu. Jadi ya sudah, kalau memang kata Allahnya jadi ya jadi, Oke. walaupun tidak Akhirnya ketika Bapak bilang temenan aja dulu. Terus? apa-apa. Bapak bilang. Alhamdulillah waktu itu ternyata kompak ini sama. Oh, Kita bareng. iya. Enggak teman. Ini langsung mau mempertemukan dua keluarga. Boy. Gitu. Jadi setelah saya ketemu orang tua, berikutnya kan ini walaupun tidak harus ya kalau sisi perempuan dengan orang tua, tapi saya kira harus tahu nih orang tua saya. Itu setelah pertemuan itu ya, dipertemukan dengan orang tua saya. Fit and proper test gitu. Jadi Ngecek. tahu baca-baca tentang latar keluarga dan itu nggak menjadi fokus. Tidak. Waktu Kemudian Teteh akhirnya ketemu sama keluarganya Akang, Hmm. ada nggak ditanyakan soal latar belakang keluarga? Kan maksudnya ya aku kan pengen anak aku punya calon yang bibit-bebet bobotnya, pasti latar orang. belakang keluarganya. Apalagi mungkin dari keluarga Kang Ulum nggak pernah ada cerita Ya, keluarga perpisahan. yang, iya Hmm. nggak ada kan? Iya. Nah gimana tuh? Ada pertanyaan itu? Nggak ada sih. Karena bapak ya, terutama bapaknya Kang Ulum juga riset. Jadi beliau tuh aktif juga di media sosial dan mengetahui juga, cari tahu. Jadi tahu bahkan gaya berbicara, terus latar belakang keluarga. Kayaknya bapak sudah tahu sebelum diberitahu gitu. Sebelum ya. ketemu. Sebelum ketemu. Jadi pas ketemu benar-benar pertanyaannya adalah tentang saat ini dan ke depan gitu. Yang Udah belakang-belakang nggak itu usah lihat nggak masalah. dibahas gitu. Nah, prosesnya dari mulai kenal, datang, lamar ke hitbah ke nikah berapa lama?
hitbah ke nikah, hitbah Desember, nikah Februari. 2 bulan. Oh, luar biasa. Gaspol ya. Udah ngebetnya ini, ya Allah. Bahkan kalau bisa pas hitbah itu kita Iya, minta itu akad. bapak Sebenarnya minta hitbah pas itu langsung akad langsung. langsung. Pengennya. Tinggal nanti kan urus suratnya bisalah belakangan gitu ya. Masya Allah. Tapi dari keluarga keluarga Nggak familiar. nggak familiar. Nggak biasa dengan itu. Untuk itu. Kalau saya bapak sih Culture-nya udah langsung biasa. hayu. Masya Allah. Nah, pada waktu akhirnya menikah gitu ya, kemudian akhirnya serumah gitu ya kan, ini kan culture-nya beda. Culture keluarga terdidik agama, Amin. nyaman, aman gitu ya. Kalau di saya kan Umu tuh yang begitu tuh. Culture yang aman, nyaman, bahagia, penuh canda tawa gitu ya. Nah, satu lagi culture-nya gitu kan, ayah dan ibu tidak bersama kan ya. Kalau boleh tahu mungkin bisa cerita gimana kondisi sebenarnya ayah dan ibu? Justru sebenarnya masih ketika kami menikah tuh masih bareng. Oh. Jadi perpisahannya sekitar 2 tahun lah ya setelah menikah. kita nikah. Tuh, berarti nggak jamin umur rumah tangga itu tidak berpisah di usia yang pernikahannya sudah umur tahun. Dianggap matang. Iya, iya mau 30 Nah, ini tahun. pelajaran baru nih. Umur 30 tahun pernikahan. Pisah. Tapi sebetulnya memang nggak baik-baik aja. Betul. Kayak cuma dipertahankan untuk Sudah anak. cukup Iya, mungkin betul. lama. Udah mau berpisah sebelum nikah kan waktu itu. Terus ini saya dapat cerita gitu ya. Tunda dulu dong pisahnya, ini kan aku mau nikah dulu gitu. Jadi memang perpisahan di batin itu mendahului perpisahan di fisik gitu. Jadi jiwanya udah nggak bersama sejak lama. Iya, betul. Cuma serumah nggak sejiwa. Iya, betul. Dan itu sih yang justru brokennya terjadi bukan pasca perpisahan sebenarnya. Tapi jauh sebelum perpisahan itu terjadi sudah hancur. Broken buat. Dan aku ngerasanya itu udah melukai gitu. Dan PPW ini Ustaz Umu karena kan anak pertama, perempuan. Jadi selain menyaksikan perbedaan itu ya antara papa dan mamanya, beliau juga yang paling aktif untuk membuat beliau berdua rukun ya. Paling aktif. Jadi mendatangkan seseorang, mencoba untuk membuat mendamaikan, ikhtiar bawa keluar kota untuk wisata gitu, untuk bikin hangat lagi. Sampai kemudian ternyata takdirnya adalah berpisah. Itu kan berat sih kan. Karena sudah berupaya semaksimal yang ia bisa. Tapi meledaknya ya betul setelah perpisahan baru meledak. Oh, ternyata selama ini aku tuh sakit ya, luka ya gitu. Jadi waktu dulunya sebelum pisah memang sudah terluka tapi tidak dirasa karena masih ada kesempatan nih, karena masih bareng, ikhtiar semua ditempuh, bahkan kalau dibilang istilahnya kayak di karbit kedewasaannya. Karena tertempa banget. Ya. Dan memang secara lisan ibu tuh termasuk yang aktif untuk tolongin dong gimana caranya ini bisa baik, tolongin dong sampaikan pada jadi perantara untuk komunikasi. Jadi mendewasa sebelum masuk pada fase tersebut. Ikhtiar terus dilakukan, apapun yang bisa dilakuin, duduk bareng, bahas finansial, ikut duduk, ikut bicara, cari ahli. Jadi memang terpapar ilmu keluarga dari masa kecil, tapi untuk fokusnya mendamaikan orang tua. Pas pisah, gong, dan kita ini ikut ke persidangan berkali-kali ya. Dan sebagai saksi, ya, dan sudah menikah, lagi bawa dari mulai hamil sampai bawa bayi ya, proses persidangan itu. Di situ baru boom gitu. Ternyata selama ini tuh sakit banget ya, dan puncaknya adalah ngerasa paling besar tuh perasaan gagal. Jadi yang gagalnya biasanya umumnya kan pelakunya orang tuanya yang ngerasa gagal, si pelakunya ini enggak. Ya mungkin beliau iya gitu ya, tapi Tete juga ngerasa gagal. Iya, satu ternyata emosi dari orang tua tuh bisa tertransfer kan ke anak. Jadi mungkin perasaan gagal ini juga ada transferannya lah dari orang tua. Terus berikutnya selama ini kan aku ikhtiar untuk rukun dan enggak, jadi gagal. Ya nggak works gitu ya. Betul. Dan habis itu ke perasaan gagal itu merembet ke semua hal, gagal, padahal ibaratnya gagalnya hanya di satu poin aja, orang tua, tapi ngerasa ini emang aku manusia gagal, orang yang gagal. Padahal prestasi itu justru sangat banyak didapatkan dari luka-luka itu waktu masa sebelum menikah gitu. Karena terluka, aku jadi nyari prestasi di tempat lain kan, apresiasi di tempat lain, berkarya, orang mengakui gitu. Tapi ternyata itu semua ditempuh bukan berdasarkan karena berangkat dari spirit mau kontribusi, tapi spiritnya adalah lari dari luka. Makanya pas udah pisah,
gagal. Nah itu baru kebuka semua yang nyata-nyata, seaslinya perasaan itu kebongkar karena udah nggak ada yang diperjuangkan lagi. Siapa yang paling keras untuk pisah? Percaya atau enggak sebenarnya aku loh. Jadi aku sedih ketika beliau berpisah, beliau berpisah. Tapi aku juga sebetulnya yang menyarankan paling kuat berpisah karena jadi ini memang apa ya namanya? Seperti berlawanan. Kayak berlawanan, tapi dilakukan oleh orang yang sama. Jadi sebenarnya jadi nggak kuat, tapi menguatkan diri gitu. Selama ini tuh menengahi, tapi udah deh kayaknya masalahnya ini terus ya berputar-putar di satu poros yang sama. Tapi tetap berusaha, tapi sebenarnya capek juga. Dari usia berapa ya, aku mulai sadar konflik tersebut, dan itu terus konfliknya sama dari usia 4 tahun. Gitu. Dari 4 tahun. Oh itu mah maksudnya anak kecil yang dipaksa untuk berpikir dengan cara orang dewasa berpikir, itu capek loh. Capek dan capek nggak sesuai fitrah. Iya, nggak sesuai fitrah. Betul, dan emosi yang sering kali keluar ketika akhirnya diproses dengan berbagai macam cara healing, ada banyak modalitas healing, aku belajar jadinya kesana kesini. Yang keluar tuh memang capek gitu. Bukan sedih, marah, capek. Dan bukan cuma di fase itu kan bukan cuma berusaha untuk mendamaikan orang tua, tapi juga pada saat yang sama Teteh juga kan jadi kakak. Betul. Untuk adik-adik. Iya kan? Ada 2 adik. Kayak harus kuat untuk adik. Adik-adik gimana posisinya waktu itu gitu, ngelihat bapak dan ibu Ya Allah. kondisinya? Apa karena di counter sama kakaknya jadi mereka tuh istilah kata gini, yang penting aku deh yang jadi tumbalnya dalam tanda kutip, yang penting adik-adik nggak ngerasain efek dari pertengkaran orang tua atau gimana? Enggak sih, kayaknya semua kena sih. Jadi kami milihnya atau jalannya adalah struggle masing-masing jadinya. Ya Allah. Jadi memang nggak hangat juga, termasuk yang akhirnya jadi nggak hangat karena Antara kami struggle kakak dengan adik nggak hangat. Betul. Tapi guyup ya maksudnya. Iya. Nggak yang ini masing-masing punya struggle-nya. Kena semua sih. Makanya ini jadi pelajaran kalau bagi aku ya. Mempertahankan sesuatu untuk anak itu konfirmasi aja ke anaknya. Benar-benar merasa fine nggak dengan dipertahankan. Jangan-jangan ternyata bagi anak. Karena sering banyak orang yang tidak mau berpisah dengan alasan demi anak. Demi anak bertahan, demi anak bertahan. Padahal anaknya juga udah hancur-hancuran. Itu terus demi aja. siapa sebenarnya? Betul. Bahkan kalau sekarang ya, di usia sekarang, tapi ya aku dapat bahwa seandainya, meskipun ini tidak boleh, ini berandai-andai yang tidak mengharapkan, tapi ya. Jadi seandainya ibu misalnya atau ayah gitu memilih untuk memutuskan sesuatu yang memang sebenarnya misalnya pisah gitu dari dulunya, lalu mereka mencari jalan bahagianya, mencari jalan hidupnya masing-masing, dan itu happy dengan hal tersebut, kayaknya itu akan lebih baik. Karena yang ketransfer ke kami sebagai anaknya ya energinya beliau. Gitu. Jadi itu adalah keputusan terbaik, dan justru anak secara tidak langsung akhirnya ya udahlah ini yang terbaik. Umi penasaran Bi. Tadi kan Teteh bilang sebetulnya efek dari perpisahan orang tua itu baru dirasakan ya setelah orang tua berpisah, karena akhirnya keluar semua. Ya Teteh ngerasa gagal dan semua segala macam gitu. Apa efeknya ke hubungan dengan Akang dan ke anak-anak? Siapa yang cerita? Aku dulu sebab boleh nggak? Boleh. Yang tidak disadari tapi sekarang sudah disadari adalah aku tuh nggak pernah murni melihat laki-laki. Nggak pernah bisa melihat sosok laki-laki siapapun tuh apa adanya. Utamanya di suami. Jadi selalu tertempel bayang-bayang ayah gitu. Dan di aku ketempel bayang-bayang ibu. Jadi kayak emosi aku tuh nggak pernah murni, selalu ada tempelan dari transferan emosinya ibu, karena sepanjang perjuangan di masa anak itu selain menyaksikan juga mendapatkan limpahan curahan hati kan, curhat gitu. Dan curhat itu nggak murni kata-kata, tapi dia ada emosi yang ngalir kan. Nah emosi yang ngalir tuh nempel. Jadi banyak banget yang bukan emosi aku, tapi itu emosi ibu yang dia nempel di aku. Dan ketika aku lihat suami, banyak juga ngelihat suami itu nggak apa adanya sebagai Kang Ulum, tapi banyak bayang-bayang ayah gitu. Jadi itu harus dibersihin dulu tuh bagian itu. Bahkan misalnya ngelihat beliau melakukan sesuatu yang itu normal, kayak misalnya nih ngelihat beliau tidur siang. Itu tidur siang biasa aja ya umum kalau normal laki-laki tidur siang biasa. Tapi aku bisa sangat menangis gitu, nangis banget kalau Kang Ulum tidur siang. Karena waktu dulu sih bingung ya, kenapa pokoknya kalau tiap lihat dia tidur siang itu, aku tuh sedih gitu.
Terus sampai ke pojokan, kenapa ya, sedih banget gitu. Terus dibangunin dan marah-marah, kalau udah bangun ya marah-marah, nggak tahu kenapa. Yang terjadi adalah ketika sudah dikontemplasi, terus berbagai macam ikhtiar ditempuh juga, akhirnya ketemulah aku menyimpan makna bahwa laki-laki yang tidur siang itu tidak bertanggung jawab. Jadi ada peristiwa yang berulang di dalam masa anak ketika ya misalnya melakukan tidur siang, misal gitu ya, kayak gitu. Ibu curhatnya kata-kata yang masuknya itu ya gitu. Benar atau salahnya kan itu masing-masing ya, tapi pokoknya yang kedengeran itu. Bagi anak input begitu menghadapi kondisi rumah tangga kan refleksinya keluar semua gitu. Padahal saya tidur siang itu karena waktu malamnya berkurang karena ada bayi ya begadang. Ini jadi ngerasa tidur siang tuh aku udah jadi suami atau ayah bertanggung jawab nih gitu. Tidur siang sunnah juga kan. Seger lah kalau tidur. Saking malam itu nggak bisa tidur. Berkurang. Gara-gara ibunya atau gara-gara anaknya? Bukan, ibunya konflik sama ibunya malam enggak gitu. Malam enggak? Kalau malam enggak. Jagain bayi. Iya, benar jagain bayi. Jadi tidur siang itu dengan justru dengan intensi dengan niat, ya aku udah tunai ya, udah menunaikan kewajibanku sebagai suami, sebagai ayah. Dalam pikirannya apa ya? Terus tiba-tiba yang kesana deh. Pas bangun, loh kok nangis? Kenapa? Gitu. Padahal aku udah menunaikan. Terus bilangnya karena tidak bertanggung jawab. Aduh, tidak bertanggung jawab dari mana itu? Aku udah bantuin nyapu misalkan ngepel gitu ya, bantuin nggak kelihatan bagi anak, aku tapi pada saat itu. Nah itu dinamainnya respon error. Jadi apa yang aku lakukan itu error gitu, tidak sesuai dengan kondisi aslinya. Yang diresponnya keluar jalur gitu. Error. Dan itu dalam hampir semua aktivitas yang dilakukan Kang Ulum. Iya. Allahu Robbi. Semua. Banyak hal. Banyak hal. Ini bertanya, misalnya, saya udah kasih jawaban, itu nggak langsung nerima. Lalu kemudian beberapa hari kemudian dapat dari orang lain gitu ya, entah dari potongan ceramah atau dari buku yang dibaca, terus datang, ini kan yang suami aku bilang. Jadi lebih percaya pada pihak luar dibanding sama suami sendiri, padahal sama. Padahal sama jawaban. Nah dulu dikira memang karakter kan, dikira ternyata ada hubungannya dengan trauma ternyata. Jadi formulanya adalah yang tersimpan di aku, rumah adalah masalah, solusi selalu di luar. Ini banyak banget curhatnya sejuta umat itu. Di rumah masalah, di luar solusi. Sehingga ketika nanya kan solusi dari saya, ibaratnya gitu kan. Jadi jawabannya itu nggak langsung nerima. Begitu dapat dari luar, nerima. Nyaris tanpa filter, kadang cemburu juga saya. Loh kok itu? Aku nggak familiar, solusi itu ditemukan di rumah tuh nggak familiar, jadi ragu gitu. Ini benar apa enggak gitu. Tapi begitu orang luar yang bilang aku percaya, karena selama ini yang berjalan begitu. Itu sebegitunya. Terus gimana rumah tangga akhirnya di awal-awal ketika banyak perbedaan yang terjadi? Kang Ulum nggak ngerti ini kenapa sih mbak yang satu ini? Apa langsung diruqyah? Nah, momen yang akhirnya membuat ini kayaknya harus butuh tambahan ilmu, tambahan skill deh. Itu momen yang cukup mengguncangkan ya waktu itu kami. Sampai tahun berapa kira-kira? Udah punya anak lah. Waktu itu udah punya anak. Dari awal-awal pernikahan sampai punya anak masih begitu gejolak terus. Iya, awalnya kan mungkin dia kalau awal kan mungkin dia karakternya begitu. Mungkin masih gitu. memaklumi kan. Mungkin dia karakternya begitu. Tapi lama-lama kok ada momen yang meledak ya. Ini kayaknya bukan karena memang dia begitu. Ini nggak bisa dimaklumi deh gitu. Yaitu waktu itu diundang di luar kota. Waktu itu ada sesuatu, diajak makan sebetulnya oleh panitia yang undang itu, tapi si panitia telat. Panitia telat datang sejam kemudian gitu ya. Kemudian saya lagi ngerjain tugas, lagi nulis buku waktu itu, jadi nggak terlalu peka bahwa panitia telat itu ini udah berubah raut muka, udah macam-macam. Dan mungkin saya nggak terlalu peka gitu ya. Sampai akhirnya ketemu sama panitia, saya malah ngasih respon senyum ke panitia yang mana itu justru buat buat istri itu kok senyum sih gitu ya ke panitia. Sampai ke tempat makan, di tempat makan pun anak nangis. Terus habis kayak gitu pas datang ternyata si makanannya belum dipesenin sama panitia itu, jadi harus pesen dulu. Nah terus
kata waitressnya gitu ya, ini karena lagi penuh mungkin nunggu 30-40 menit. Ujian. Oh, oke. Harus tenang. Nah, saya tuh melewati rangkaian itu dari mulai panitia telat, Iya. anak nangis, bahkan sampai menu makanan yang terlambat 30-40 menit. Saya tuh melewatinya dengan Tenang, woles, santai. senyum, terus terkesan memudahkan. Sementara ternyata Terus ini kayak memaafkan gitu dengan ya. semudahnya gitu. Nah, ternyata ini enggak. Akhirnya keluar dari restoran itu. Nah, di situ saya baru sadar, ternyata nggak baik-baik saja ya ini gitu baru sadar. Nah, di luar itulah terjadi pertengkaran gitu ya, nada suara agak tinggi. Ini juga anak nangis katanya. Kalau gitu saya putuskan udah kita kembali lagi ke tempat penginapan. Nanti makanan minta diantar aja ke sana. Kita minta diantar sama sopir aja gitu ya. Nah, akhirnya kembalilah ke penginapan, masuk kamar dan belum selesai. Nah, di situ masih lanjut. Dibahas lagi yang tadi. Versi saya adalah bukannya saya ini udah jadi orang baik ya. Ada panitia telat, saya kasih senyum kan baik kan. Terus diantar ke tempat makan, apa nunggu. salahnya gitu. Iya, apa salahnya karena kan sudah sehalus ini, sudah sebaik ini gitu. Dan memang seharusnya mungkin begitu sama orang. Iya, tapi kok dapat responnya begitu ya. Malah versi istri adalah kamu nggak ada di pihak aku. Kamu harusnya tegur itu panitia. Dia kan udah telat. Kok kamu malah baik ke sana nggak baik ke sini gitu. Kamu nggak mikirin ini aku tuh capek. Itu tuh perjalanan pakai kereta. 12 jam capek, aku capek pegang anak, lapar harus nunggu lagi gitu. Kok nggak ngerti sih sama aku. Salah lagi. Iya, salah terus gitu. Siang salah. Senyum-senyum salah. Senyum-senyum salah. Ngeri banget. Sampai akhirnya juga baru sadar ya salah terus. Karena terus-terusan disalah-salahin itu ya. Antum ada meledaknya juga. Nah, di situ saya meledak. Meledaknya tuh waktu itu pas lagi sambil handphone ya, karena mau ngerespon panitia kan mau nganter makanan. Dikasih tahu ini udah nyampe kamar atau belum, kamar berapa kan gitu ya, sambil ngejawab. Ini lagi meledak, saya nyambil gitu, sambil ngerespon, tapi ada alasannya kok kenapa nyambil. Maksudnya kan yang dikeluhkan lapar. Jadi itu panitia mau nganter makanan, maka saya harus ngerespon cepet biar makanan datang terus kita makan gitu kan. Laki-laki banget nih solusi gitu mikirnya kan. Ternyata itu pun bikin kamu nggak dengerin aku, malah sambil handphone sih salah lagi. Padahal saya pakai handphone tuh maksudnya biar cepat makan. Salah lagi. Akhirnya kepancing. Saya kumpulin semua rasa marah ini ke tangan di sini. Kemudian saya lempar handphone. Allah. Dan ke kasur. Bukan karena tahu handphone nggak bisa beli lagi. Iya, agak susah belinya lagi. Coba kalau dulu banyak toko handphone ya, punya toko handphone bisa beli lagi. Ya, jadi nggak ke badan, nggak ke lantai juga gitu, tapi ke kasur gitu ya, kesel untuk mengalirkan. Saya pikir ini harus dialirkan nih, kalau nggak repot nih gitu ya. Jadi saya lempar ke sana sambil agak teriak gitu ya, gitu. Habis itu lega, beneran lega tuh. Yang tadi kesel-kesel disalahin tuh lega ketika udah lempar dan agak teriak, gitu ya. Tapi setelah saya lempar dan lega itu, makin jadi. Rupanya ini berteriak lebih kencang. Iya. Karena alam bawah sadarnya begitu. Di situ langsung. Allah. Ada apa tuh? Ada gelas, Kak. Kalau di kamar itu kan suka ada gelas kaca gitu ya. Itu mau di ini. Saya akhirnya tahan di situ, dan di situ saya baru paham pelajaran pertama laki-laki kalau mau nikah, kalau udah nikah gitu ya, pelajaran pertamanya belajar minta maaf. Terus saya di situ tuh saya ngerasa disalah-salahin. Harusnya kan yang minta maaf, tapi kok begitu saya iya maaf gitu, ditahan di situ. Lama tuh. Itunya turun tensinya tuh lama di situ. Terus akhirnya dalam teriakan-teriakan itu nanti dikonfirmasi setelah agak reda ya. Dalam teriakan-teriakan itu beliau bilang, aku tuh puluhan tahun ngelihat laki-laki lempar barang. Aku tuh puluhan tahun lihat laki-laki lempar barang. Terikol dia. Betul. Itu yang bikin saya akhirnya, iya maaf. Lalu udah turun pelan-pelan turun gitu ya. Ada notif juga itu nyampe. Akhirnya saya buka pintu kemudian makan. Saya minta kita makan dulu yuk. Sama dengan saya. Cuma di versi cowok. Saya pernah ngelempar kursi sama orang. Yang orang itu di pinggir jalan mukul istrinya. Jadi saya langsung ambil kursi plastik itu, yang kursi bakso. Tangan satu, kena lagi. Puak langsung. Begitu orang, apa itu kan?
Apa kau menantang? Saya ngambil pisau. Saya ngambil pisau. Ku bunuh sekarang. Itu saya. Sampai begitu. Kenapa? Karena saya masa kecil melihat bapak saya begitu. Jadi nggak mudah. Kami itu nggak mudah. Itu. Dan nggak kepengen juga sih sebetulnya ya. Cuma kayak gitu. Itu gitu. Itu untung dipisah sama masyarakat. Kalau nggak saya tusuk beneran. Karena memang udah di sini saya tuh ini bapak nih gitu. Karena udah nyimpan luka lama. Yang saya tahan masih kecil mukulin ibu. Semoga Allah ampunin ya ibu bapak kita ya. Paku itu kan di depan saya. Pak, udah pak. Itu tuh kan bayangannya datang lagi tuh. Tuh baju ibu saya masih jelas semuanya tuh. Itu nyimpan di sini. Jangan tabungan energi tuh. Nah mau balas dendam atau anak SD kelas 6 nggak bisa kan? Jadi makanya saya tuh paling nggak bisa. Makanya kemarin ketika ada selebriti yang diinjak-injak sama suaminya lagi megang handphone itu, masih ingat ya? Itu kan saya ngamuk banget sampai puluhan juta yang nonton. Karena saya tuh ngerasa itu saya. Dan langsung kan kalimat saya gitu kan, saya tantang antum sekarang, datang ke sini. Itu kenapa? Karena itu. Dan itu nggak mudah. Dan umum yang redam. Jadi memang harus ada peredamnya. Kami dapat kabar, TPP waktu itu pernah mencoba untuk bunuh diri. Itu sebelum nikah bahkan. Itu kenapa? Udah berat banget kah? Iya, itu masa kuliah akhir lah, tingkat akhir. Itu sama sih pemicunya dari dalam juga, dari keluarga juga. Itu sudah peak-peaknya. Dan kebetulan konfliknya tidak terjadi pada orang tua berdua, tapi itu udah mulai karena udah dewasa antara aku dengan ayah, aku dengan ibu gitu. Akunya terlibat dalam konflik itu. Itu jadi semakin menambah kan. Akhirnya aku keluar dari rumah, ngekos gitulah, cari tempat yang terpisah dari rumah orang tua. Tapi ternyata menyepi tanpa teman itu bahaya juga. Jadi orang tua itu bukan bercerai hidup tapi bercerai mati. Iya, jadi ibu itu wafat akibat bapak. Saat itu usia 8 tahun belum paham gitu ya. Yang aku tahu bapak jahat gitu. Bapak kenapa pergi gitu. Mereka udah besar gitu. Kenapa bapak milih mereka? Aku tuh masih kecil, masih butuh bapak gitu. Ya terus untuk apa gitu? Maksudnya tuh mereka dulu bareng-bareng sehingga lahirlah saya gitu ya. Kalau ternyata sebelum saya lahir pun mereka udah pisah gitu. Ibu adalah sosok yang menyayat hati Cynthia karena ibu adalah orang pertama yang mencaci maki kerudung aku, dan ibu adalah orang yang entah kenapa beliau tuh suka sekali merendahkan Cynthia gitu. Sangat sakit gitu ya, sangat sakit. Bapak itu banyak mengkhianati ibu sehingga ibu tekanan batin, banyak penyakit sampai akhirnya sakit gitu loh. Saya berkali-kali berdamai dengan bapak, gagal terus gitu. Dan muncul kebencian lebih dalam ketika ingin berusaha untuk berdamai gitu sama bapak. Kok bapak kayak gini gitu? Kok bapak dari kecil tuh gak pernah ada gitu, kayak kenapa aku tuh ditinggalin terus gitu. Kenapa bapak ninggalin aku? Idaman bagi sebuah keluarga adalah tetap bersama. Dan idaman bagi seorang anak melihat orang tuanya saling cinta. Tapi tidak semua orang merasakan hal yang sama. Saya dibesarkan dari keluarga broken home. Saya sangat mengimpi-impikan ayah dan ibu saya bisa hidup bersama dan menikmati cinta sepenuh jiwa. Tapi saya tidak mendapatkannya. Dan dampaknya bagi anak broken home tidaklah mudah. Dia akan menjalani sisa-sisa hidupnya dengan penuh luka-luka di dalam jiwanya. Dan alhamdulillah saya sembuh melewati itu semuanya. Dan saya ingin mengajak sahabat semuanya untuk sembuh bersama event yang saya gelar Broken Home Healing.